Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang mana beliau adalah dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan kepada teman-teman yang saya cintai. Nah, jadi teman-teman, saya di sini pengen buat learning journal, yang mana learning journal adalah gagasan atau materi yang telah disampaikan oleh dosen. Gitu. Nah, sebelum kita masuk materi, mungkin di sini mau cerita dulu ya kan. Nah, dari lamanya kita belajar penulisan berita dan artikel, itu ternyata masih banyak banget evaluasi tentang penulisan makalah, yang mana mungkin dari kutipannya, entah dari footnote atau footnote ya, footnote kalau ke body note, itu mungkin masih banyak yang memakai dua ya, karena kata Pak Adi yang mana di dalam tulisan makalah itu kalau mengambil referensi harus satu, kalau enggak body note ya footnote gitu. Jadi kalau pakai dua-duanya enggak valid, itu aja sih. Nah, karena waktunya itu udah malam ya kan, jam berapa sekarang? 11:30 ya kan. Jadi mungkin langsung masuk materi aja, yang mana ini materi dari kelompok 5 yang berjudul teknik menulis opini feature di media massa. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya ya, apa itu opini dan feature. Nah, mungkin saya di sini akan bahas apa itu opini dan apa itu feature. Nah, baik, jadi mulai dari opini dulu ya. Apa itu opini? Opini adalah sebuah tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik yang ada di lingkup masyarakat dan ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah populer. Nah, contoh dari persoalannya ya. Contoh persoalan yang ada di masyarakat. Yang pertama, ada kualitas pendidikan yang buruk. Yang kedua, kisah negara korupsi. Yang ketiga, bencana yang terus mendera. Yang keempat, etika yang makin merosot ya, dan mentalitas pejabat. Nah, selanjutnya kita bahas itu feature ya. Apa itu feature? Nah, feature adalah karangan kreatif yang mana isinya ini adalah informasi, tapi cara menyampaikan informasinya ini lewat candaan atau hiburan gitu. Nah, dalam istilah surat kabar, feature ini berita ringan atau soft news ya, atau kisah di balik berita. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni rambu-rambu penulisan artikel. Walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, ada banyak yang harus diperhatikan juga ya. Yang pertama, itu harus memperhatikan persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua,
itu masalah yang ditulis tidak menghasut atau mengadu domba atau menfitnah ya. Terus yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Contoh kasus dana korupsi, dana rekonstruksi, kasus Lapindo Brantas, terus kasus jilbab gaul, terus kekerasan dalam pendidikan, pungli dalam pendidikan, pendidikan profetik, dan pembebasan kreatif mandiri dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke teknik menulis artikel opini. Yang pertama ada masalah apa yang akan ditulis, dan yang kedua lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar kayak yang udah paham lah. Yang keempat, artikel harus didukung fakta dan data. Kalau nggak ada dukungan fakta dan data, itu namanya hoax ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Ren Febrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.